Sejahtera bersama kita semua. Pada saat ini jumpa kembali dengan saya Sinar Mona Lisa. Pada saat ini kita akan membahas mengenai sifat periodik unsur. Pada saat ini kompetensi dasar yang akan Anda pelajari adalah mengenai memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur massa atom relatif, sifat periodik unsur dalam tabel periodik, serta keteraturannya melalui pemahaman konfigurasi elektron. Indikator pembelajaran kita pada saat ini adalah mengkaji keteraturan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan unsur-unsur seperiode dan segolongan berdasarkan data ataupun grafik dan nomor atom. Yang kedua, menghubungkan keteraturan sifat jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Sifat yang pertama adalah jari-jari atom, yaitu merupakan jarak dari inti hingga kulit atom yang terluar. Bila Anda perhatikan, jarak dari inti hingga ke jari-jari hingga ke kulit terluar yaitu di kulit L. Nah, itulah yang disebut dengan jari-jari atom ya. Jadi jarak dari inti ke kulit terluar yaitu L merupakan jari-jari atom. Nah, sifat periodik dalam jari-jari atom yaitu bila kita perhatikan tabel sebagai berikut ya. Nah, Anda lihat suatu ilustrasi daripada jari-jari atom dalam setiap golongan utama. Nah, Anda lihat dalam satu golongan 1A yaitu golongan alkali, dari atas ke bawah maka kulit akan bertambah. Bertambah kulit maka menyebabkan unsur-unsur dalam satu golongan itu bertambah besar. Sedangkan dalam satu periode jumlah kulit tetap, tetapi penghuninya bertambah, atau jumlah elektron dalam kulit terluar atau elektrovalensi itu semakin banyak, sehingga jarak dari inti hingga ke kulit terluar itu semakin kecil. Jadi ingat ya, bagaimanakah kecenderungan periodikan dari jari-jari atom? Oke, diingat bahwa dari atas ke bawah atau dalam satu golongan maka jari-jari akan semakin besar. Dalam satu periode atau dari kanan ke kiri, jari-jari juga semakin besar. Sebagai contoh, urutkanlah unsur-unsur berikut berdasarkan kenaikan atom, berarti dari yang paling besar hingga ke yang paling kecil. Nah, ingat kalau kita konfigurasikan maka A memiliki dua elektrovalensi dengan satu kulit, B itu 2 kulit elektrovalensi 7, C itu 2 dengan jumlah kulitnya 3, dan D itu 3 kulit dengan elektrovalensi 5, E itu 4 kulit elektrovalensi 1. Jumlah elektrovalensi yang sama menyatakan golongan yang sama. A dengan C sama-sama elektrovalensi 2, tetapi kulitnya berbeda, A1, C3. Nah, jumlah kulit yang sama menyatakan satu periode ya, berarti C dengan D itu sama-sama 3. Ingat, atas ke bawah itu semakin besar, kanan ke kiri itu jari-jari semakin besar. Nah, berarti dari yang paling bawah atau paling banyak kulitnya yaitu adalah E. Lalu selanjutnya lebih banyak elektrovalensi maka semakin kecil, maka lebih besar C dibandingkan dengan D karena penghuni elektrovalensi kulit terluarnya lebih banyak. Lalu selanjutnya B dan terakhir adalah A.
jari-jari ion, untuk ion positif berarti artinya melepaskan satu elektron dari kulit yang terakhir. Sebagai contoh, Anda lihat natrium, bila pada keadaan netral atau tidak bermuatan, dia terdiri dari 3 kulit. Sementara saat dia berubah menjadi kation, maka dia akan memberikan 1 elektron pada kulit terluar. Jadi ion positif itu memiliki jari-jari lebih kecil daripada atom netralnya. Sedangkan untuk anion itu berarti menerima 1 elektron pada kulit terakhir. Contoh itu adalah klorin. Ya, pada keadaan netral dia memiliki 7 elektron pada kulit terluar. Sementara pada saat dia berubah menjadi anion, dia akan menerima 1 elektron pada kulit terakhir. Nah, atau kita bisa ibaratkan dia bertambah 1 kulit. Ya. Nah, jadi elektron pada jari-jari pada anion lebih besar daripada atom netralnya. Nah, bila Anda perhatikan dalam satu golongan, berarti antara helium, neon, argon, ya, Anda ingat pengertian energi ionisasi itu apa? Yaitu energi yang dilepaskan atau dibutuhkan untuk melepaskan 1 elektron, ya. Nah, ini Anda perhatikan helium, neon sampai dengan radon dari atas ke bawah itu energi ionisasinya semakin kecil, ya. Kenapa? Karena jari-jari yang semakin bertambah atau jarak inti yang semakin jauh dengan elektron terluar menyebabkan jarak antara gaya tarik antara elektron dengan inti semakin melemah, sehingga semakin mudah lepas, ya. Karena semakin mudah lepas, maka energi ionisasi atau energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron semakin kecil. Nah, sedangkan untuk satu periode, Anda lihat litium, berelium sampai dengan neon, dari kiri ke kanan jumlah elektron itu semakin bertambah, sehingga kulit atau jari-jari, ya, maaf ya, jari-jari atom itu semakin kecil. Nah, jarak semakin kecil sehingga untuk lepas daripada inti dengan gaya tarik yang semakin besar akan semakin sulit, ya. Maka energinya semakin banyak dibutuhkan. Maka energi ionisasi dalam satu periode kiri ke kanan semakin besar, dalam satu golongan semakin kecil. Oke, afinitas elektron yaitu besarnya energi yang menyertai penambahan 1 elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas untuk membentuk ion bermuatan negatif 1 dalam wujud gas. Nah, jadi jika penyerapan elektron membutuhkan energi, berarti afinitas elektronnya itu bernilai positif, ya. Jadi kalau misalnya dia tidak membutuhkan energi, maka afinitas elektronnya bernilai negatif. Oke, Anda perhatikan tabel berikut. Dari atas ke bawah atau dalam satu golongan, maka afinitas elektron akan semakin bertambah, ya, atau semakin bernilai positif. Kenapa? Karena dia semakin tidak membutuhkan energi, ya. Itu dia. Nah, sedangkan dari kiri ke kanan itu semakin bernilai negatif karena semakin sulit untuk melepaskan, ya. Karena dia semakin mudah untuk mencintai elektron tersebut, mempertahankan elektron. Nah, tetapi berelium dengan neon, kenapa dari negatif menjadi positif tiba-tiba? Pada golongan 2A, di afinitas elektron itu bernilai positif karena kestabilan pada orbital s. Anda tahu, ya, pada golongan 2A itu sudah terisi penuh orbital s, sedangkan nilai positif daripada afinitas yang dimiliki oleh golongan 8A itu disebabkan karena orbital P itu sudah terisi penuh atau berakhir pada P sama dengan 6, ya. Itu dia, itu yang menyebabkannya.
Oke, yang terakhir adalah keelektronegatifan, yaitu suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Anda perhatikan dari atas ke bawah itu keelektronegatifan semakin berkurang. Karena apa? Karena semakin cenderung tidak menyukai elektron ya, karena jari-jari yang semakin bertambah sehingga semakin mudah elektron itu lepas. Tapi kalau makin ke atas, maka jarak dari inti ke kulit yang terluar itu semakin dekat sehingga elektron akan semakin sulit untuk melepas. Jadi semakin cinta dia dengan elektron. Demikian juga dengan dalam satu periode dari kiri ke kanan. Anda lihat ya, dari kiri ke kanan itu semakin besar ya. Jadi Anda perhatikan dari atas ke bawah itu semakin kecil, kiri ke kanan semakin besar. Oke, demikian yang kita pelajari mengenai keelektronegatifan.